dosanya udah hancur gitu. Kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kita tidak menyala, kita di luar komunitas yang Satu dua. Sebab kau katakan bersama-sama. Haleluya Yesus. Terima kasih buat segala berkat-Mu Tuhan yang Kau sudah curahkan bagi setiap rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami sungguh merasakan kasih dan kebaikan Engkau beracara dari awal pertengahan sampai akhir. Urapi semua hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian pada malam hari ini. yes, yes. Pengertian bahwa itu sebagai komunitas juga ya. Kalau Arang kita sebagai Arang, kalau misalnya kita di luar Tuhan, kalau kita tidak ada komunitas yang menyala seperti ini, mungkin kita akan mati. Perkumpulan kita tidak akan menyala seperti itu. Jadinya Berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita umat Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa dahsyat ya buat kehidupan saya ya. Doa saya tuh yang berjalan mudik semoga jangan hujan, cuaca baik. Tapi Tuhan akhirnya dengar doa saya ya. Akhirnya Tuhan dengar doa saya sampai di Jogja. Kita udah sampai di sana, tapi luar biasa dahsyat sampai sana. Suami lancar di sana perjalanan. Kita masih sekitar pagi ya sampai sana ya. Dan Tuhan memberi kita kesempatan untuk berlibur bersama keluarga. Itu aja sih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya mau cerita hal ini karena saya sudah komitmen, saya sudah janji sama Tuhan, saya akan ceritakan kebaikan Tuhan, saya akan ceritakan untuk bersama Tuhan, saya akan ceritakan kemuliaan Tuhan. Saya tiba-tiba diingetin, kalau suami aku kan maksudnya kayaknya pantangan mau ke RS kan, nggak mungkin kalau dia ngantar gitu, intinya saya tuh. Langsung saya ditangani di situ, langsung saya melihat itu kebaikan Tuhan tuh terjadi gitu. Katanya, Bu, ini harus lawat inap ya, katanya. Ya bagaimana benar-benar yang lainnya. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan.
Tuhan. Bahkan Tuhan dalam keseharian hidup kami, detik demi detik Engkau turut bekerja, Engkau turut campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan ketika kami Tuhan lebih lagi mengasihi-Mu, lebih lagi percaya akan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kita mau buka firman-Nya ini tentang Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Di Yohanes 5 ayat 1 sampai 15 di situ dikatakan, Bapak Ibu boleh simak aja, biar saya baca. Di Yohanes 5 ayat 1 sampai 15. Saya bacakan ayat 1, penyembuhan di kolam Bethesda. Oh sebentar, ininya agak. Nah, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ayat 1, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta. Ya kan? Ya misalkan nih, aduh udah kolam. Bodo amat deh, dia diangkat atau dia digotong atau dia diseret untuk menuju kolam. Kenapa? Karena mungkin waktunya. Jadi orang selalu maunya duluan yang sakit gitu. Jadi puluhan tahun dia di situ nggak ada yang nolong. Kenapa? Karena pas orang-orang seperti yang tadi kesaksian ini habis sempat putus asa, sama orang ini juga putus asa gitu ya. Aduh, putus asa. Aduh lah, siapa nih yang nolong? Semuanya egois. Semua kalau udah dia kayak superstar gitu ya ceritanya ya, pasti dia terkenal tapi dia nggak kenalin gitu, sampai dia bilang wah ketika Tuhan Yesus mau nolong dia, dia cuma pikir dia mau nolong saya, mau bantu nyemplung nih gitu kan, pikiran gitu. Dia nggak kenal sama maka bukan malaikat di sorga bersorak-sorai. Satu orang bertobat diselamatkan, seluruh surga bersorak-sorai. Seperti itu. Jadi karena Yesus konsen, karena di situ dikatakan Yesus dulu yang berinisiatif menjumpai orang sakit itu kan. Makanya Yesus di ayat 6 dia bilang, katakan Yesus melihat dia berbaring di sana dan tahu bahwa ia sudah lama sekali sakit, ya kan? Maka Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Nah, seperti itu. Jadi inisiatif Tuhan. Ketika Tuhan melihat dia dan berinisiatif untuk memberikan kesembuhan, ya karena seperti ayat juga di Wahyu 3 ayat bersyukur ya karena udah saking putus asanya. Jadi dia bilang walaupun awalnya perkataannya dia bilang, Bapak tidak ada orang yang mau ini, maksudnya mungkin dia begini secara halusnya, ya mau sih, siapa sih yang nggak mau sembuh gitu kan. Bisa nggak kamu tolong aku nyemplungin nanti kalau ada itu ombaknya gitu. Mungkin dia berpikiran seperti itu. Tapi Tuhan nggak jawab yang sesuai dengan keinginan dia. Dia malah menjawab, bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah. Nah seperti itu. Nah jadi untungnya orang ini udah saking putus asanya ngikutin Tuhan ngomong gitu. Jadi dia benar-benar mengangkat tikar itu dan berjalan. Nah, kenapa tadi dibilang dia belum percaya Tuhan? Karena orang-orang Yahudi di situ dikatakan, tanya, kamu siapa yang suruh angkat tilammu itu? Buat dosa lagi gitu ya. Sedangkan keadaan kita kan pastilah ada aja atau dosa dikit gitu ya. Tapi yang saya pahami gini, sesuai dengan hari Paskah, Jumat Agung Jumat Agung besok. Ya saya berpikir ya, kematian di kayu salib itu Tuhan kan membelah tabir 2 itu kan. Nah jadi dengan kata lain, sebenarnya kutuk dosanya udah hancur gitu ya. Jangan dihidupkan lagi gitu. Benih dosa itu memang mungkin masih ada di kita. Benih untuk berbuat dosa itu ada gitu. Tapi kita jangan mengaktifkannya lagi seperti itu. Dan ketika kita tanpa sadar mungkin kita marah atau apa. Kenapa? Makanya harus ada pertobatan setiap hari gitu. Jadi karena
seperti itu. Kadang ada dosa yang tiba-tiba amarah gitu, kita amarah, kita jengkel banget. Nah itu baru kita bisa melakukan pertobatan setiap hari. Tapi kenapa yang di situ dikatakan garis besar jangan berbuat dosa lagi, karena jangan mengaktifkan dosanya itu loh, bibit dosanya itu jangan diaktifkan lagi. Misalkan keterikatannya, karena keterikatannya udah diputuskan di kayu salib sama Tuhan gitu. Misalkan ketika kita lagi keterikatan apa, misalkan kita sukanya gerendengan setiap hari gitu ya, itu keterikatan juga gitu. Nah itu harusnya nggak usah gerendengan lagi gitu, kita harus lepaskan. Sekarang kalau sudah sembuh jangan berbuat dosa lagi. Jadi benih dosa keterikatan harus kita lepaskan. Tapi memang kita belum sempurna, tapi harus doa pertobatan setiap hari harus kita panjatkan sama Tuhan. Karena biarlah keadaan kita semakin hari semakin baik, semakin diberkati, supaya tidak mengalami hal yang buruk lagi seperti yang sudah-sudah gitu. Karena ada firman-Nya apa, ketika rumah kita sudah bersih dari segala roh-roh jahat, ketika kita tidak mengundang Roh Kudus itu dalam hati semuanya gitu, nanti dari anak atau semuanya gitu, banyak lagi hal-hal yang tidak baik pada hidup kita seperti itu. Nah, dan jadi pertanyaan untuk kita semua saat ini, mungkin ada Bapak Ibu yang bisa lebih lagi menjelaskan. Kakak itu nggak harusnya Tuhan panjang, tetapi saling memberikan kesaksian, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, dan sesuai kesaksian atau cerita tentang kebaikan Tuhan minggu ini dengan firman Tuhan klop. Tapi nggak jadinya hari itu. Tetapi firman Tuhan hari ini menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang menolong orang sakit. Apakah kita masih percaya kuasa Tuhan? Oh, zaman dulu kuasa Tuhan dipraktekkan, bagaimana Yesus berkata, bangunlah, angkat tiramu dan pulanglah, ya kan? Tetapi apakah masih percaya? Kita percaya nggak mujizat Tuhan masih ada sekarang? Percaya nggak? Bahwa mujizat Yesus sampai sekarang, dulu, sekarang, dan sampai selama-lama tetap sama. Hal yang tidak baik, hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan malam hari ini Bu Linda mengingatkan secara pribadi kepada saya malam hari ini. Sekarang saya sudah menjadi anak Tuhan. Saya sudah menyadarkan diri saya, sudah sadar diri saya sudah ada di dalam Yesus. Dan firman Tuhan ini, kamu bukan tidak lumpuh lagi, kamu tidak berbuat dosa lagi, ya, kamu tidak hidup di dalam perbuatan jahat lagi. Sekarang kamu sudah sembuh. Pergi dan semangat dan jangan berbuat dosa lagi. Dari lumpuh saja, tapi bicara tentang kalau kita mengalami kasih Tuhan, ayolah ya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh dalam kasih Tuhan, dan serius untuk mengikuti Tuhan seperti Pak Aaron yang satu komitmen untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang sudah pernah dilakukan yang tidak berkenan Tuhan. Tapi arah hidup kita ke depan adalah mencari perkenanan Tuhan. Bisa salah nggak? Mungkin kita bisa salah, karena kita manusia, pikiran kita perasaan bisa. Tetapi saya percaya kalau kita serius untuk hal ini, ada Roh Kudus yang menuntun kita. Kalau kita berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus, maka Roh Kudus akan berbicara, kamu kurang tepat, cara kamu berpikir melenceng, meleset. Nah itu kita kalau rendah hati, terus mengasihi Tuhan, akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan. Dia harus kan bicara seperti itu. 14-15 ya, 14-15. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mengikuti semua perintah Tuhan. Semua loh, bukan hanya sebagian. Nah, termasuk itu. Ya, kita manusia dalam proses itu. Dan mengutamakan hubungan pribadi dengan Tuhan. Tiap hari kita baca firman Tuhan, kita renungkan di 4M itu. Kalau kita hubungan terus dengan Tuhan, pikiran-pikiran kotor yang jahat kita nggak pikir lagi. Itu aja sih. Amin. Ya, Jumat Agung itu artinya Yesus telah mati buat kita dalam penebusan dosa-dosa yang telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Itu berarti kita sudah diperdamaikan oleh Bapa di surga, oleh Allah kita yang di surga. Karena apa? Pada waktu itu memang diri dan dididi, betul ya. Nah, kalau zaman sekarang, inilah kasih Yesus yang memberikan rahmatnya bagi kita semua. Ya, sampai hari ini kita ada kan semua karena Tuhan. Bukannya karena oksigen, bukannya karena dokter, bukannya karena manusia, tapi kan kasih karunia hari ini yang kita
jalankan sekarang ini. Ya, karena kasih karunia Tuhan itulah makanya mari saya mendorong untuk teman-teman Komsel yang di KKA Tanjung Burung, KKA yang ada di KM, KKA di Nusantara, kita bergandengan tangan. Ya, kita saling menghormati, kita saling mengkoreksi diri kita sendiri, juga kita saling untuk menguatkan satu dengan yang lainnya. Jangan kita tuh kalau kita lagi ngebesuk orang, lagi ada orang yang mau minta didoain lagi sakit, jangan kita bilang ih lu dosa apa tuh sampai sakit tuh. Kadang-kadang kan mulut nih, kadang-kadang mulut. Iya, saya pernah digituin dengan seorang pendeta. Malah itu ya seorang pendeta, dia bilang jangan-jangan ini ada dosa. Nah, jadi biarlah kita dalam komunitas kita ini kita benar-benar saling membangun, saling menasehati dan saling menguatkan. Itu aja sih. Itu aja. Saya malam hari ini sangat diberkati oleh kakak KM dari kesaksian Bu Lili, bagaimana tadi dikatakan bagaimana firman Tuhan begitu luar biasa ya. Saat kita dalam kelemahan, dalam ketidakberdayaan, tiba-tiba firman itu timbul, ya kan? Itu firman Tuhan begitu luar biasa. Saya bilang, oh iya memang nggak sia-sia lah kalau kita baca firman Tuhan tiap pagi, pasti ada hasilnya gitu kan. Dan untuk firman Tuhannya, pada saya sering baca loh, cuma pada malam hari ini entah kenapa kata-kata ini sangat kena banget buat saya gitu. Jadinya supaya dalam Yohanes 5 yang 14 itu dikatakan bahwa supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk, ini sangat terjadi lebih buruk gitu. Kayak ini entah kenapa ini sangat remah banget, dan aku tiba-tiba mempertegaskan lagi. Ini buat tahu tembok saya banget itu. Oh iya, kayak ini saya dapat sesuatu itu dari perkumpulan komunitas kita pada malam hari ini. Saya sudah sangat mendekati malam hari ini. Halo. Ya, seperti yang dikutip tadi sama Tante Bunda, bahwa di Yohanes 5 ayat 14 itu yang berkata, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jadi kesembuhan bukan bukan cuma soal fisik, tapi juga soal keadaan juga, dan keadaan masalah juga. Terus ya, itu soal masalahnya juga. Psikologi kejiwaan juga sakit jiwa bisa juga. Ya, jadi ketika Yesus dalam firman tadi, Yesus menyembuhkan orang itu. Jadi dia tidak hanya menyembuhkan tubuhnya, tapi juga jiwanya juga. Terus jadi kesembuhan itu sebenarnya kesempatan kita untuk hidup baru lagi. Nah, jangan sengaja jatuh lagi. Jadi kan sebenarnya dosa itu kan punya konsekuensi. Terus hidup yang jauh dari Tuhan itu bisa membawa kehancuran yang lebih dalam. Ya kan, bukan soal fisik, bukan cuma soal fisik, tapi juga soal rohani, relasi dan masa depan. Luar biasa. Muka yang dalam. Ternyata jam itu kalau poles Yang nyerang angkat tangan. Jangan menyerah. Ya kalau lagi bergumul jangan menyerah kesannya ya. Kata kunci maju terus, Jangan menyerah. kata kunci yang bener loh. Wah, luar biasa itu. Iya, udah betul tuh, Jangan bilang. Iya, iya. Inilah komunitas teman kita, Awin, semangat. Kami juga bangga seringkali kalau saya ada waktu, kita kemarin Imlek pun ya, kita ajak Awin keliling Imlek. Semangat dia. Wah, 2 kali makanya Doanya 2 kali. Tangkap novel kontrak nih. Nah, itu loh artinya kita peduli ya, bukan sekedar kumpul doa pulang masuk bodoh yang lain, tetapi sambil melihat apa sih diantara satu tubuh ini di mana ada yang kurang, ada yang sakit, ada yang nyeri. Kita tentu harus beresin yang sakit, yang nyeri itu, supaya apa? Tentu kalau tangan sakit, kepala terganggu nggak? Terganggu. Fisik semua terganggu nggak? Terganggu.
jempol Ciacu aja. Lagi santai. Jadi harapan saya kita ini komunitas Tuhan percayakan kepada kita nggak sembarangan, ya. Kita sama-sama. Saya juga bukanlah manusia yang sempurna dan kita sadar kita manusia semua tidak ada yang sempurna. Jadi kita saling mengingatkan, saling ayo bergandeng tangan, ya. Dan saya senang selalu katakan Pak Jerry, ayo selalu ajak Awin kalau nanti ke Frontline, ajak dia supaya ada pemulihan terjadi di sini. Amin. Kalau Awin semangat dipulihkan, dia kerja, dia jadi bos. Kita nggak tahu loh manusia depan orang itu, ya kan? Ada harapan, selalu ada harapan. Apa kata Pak Awin tadi si Awin? Jangan menyerah. Jangan menyerah. Terima kasih. Jangan menyerah, harus tetap semangat. Moto itu, moto kehidupan itu. Terima kasih, silakan lanjut. Jadi kesimpulan semuanya memang ya perlu komunitas yang saling melengkapi seperti Pak Gel tadi, dan seperti tadi Pak aku bilang, jangan kita jadi mendapatkan yang dosa yang kekal ya, maksudnya kematian yang kekal. Memang benar juga. Dan seperti tadi juga jadi bilang, bukan cuma sakit fisik tapi ya sakit yang lain, misalkan sakit hati, sakit pikiran, ya seperti itu. Nah, itu dia. Nah, jadi banyak ada sakit jiwa gitu. Jadi itu sakit-sakit juga yang lain, bukan cuma sekedar sakit fisik. Nah, seperti yang diaplikasi sekarang, ya kita memang harus puji Tuhan. Memang saya juga puji Tuhan berkumpul bersama di Tanjung Burung ini dengan teman-teman seiman, saling menguatkan dan dan bukan cuma menguatkan sih, bertumbuh bersama itu yang paling penting. Ya. Kita harus bertumbuh bersama. Jadi ketika ada yang merasa belum masih aku belum bisa ini, enggak. Sebenarnya kakak ini harus bertumbuh bersama. Amin. Kita bersama-sama bertumbuh. Makanya setiap kita ada pembahasan firman Tuhan, biarlah pembahasan ini boleh menjadikan benar-benar rema di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saja puji Tuhan, bersyukur buat malam hari ini sharing. Saya kembalikan lagi ke Pak Kanesi. Terima kasih Bu Linda untuk renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semuanya diberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya memakai Bu Linda lebih dan lebih dahsyat lagi dalam pelayanannya, berkati keluarganya, semuanya dalam penyertaan Tuhan. Amin. Ya. Terima kasih Tuhan. Hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan dalam hidup orang benar semakin benar berembang tenang. Firman malam hari ini sangat memberkati kehidupan kita semua. Biarlah komunitas kita ini seperti tadi ilustrasi dari Pak Kanisius, seperti arang yang dikumpulkan dan dibakar di kipas-kipas sehingga kita menjadi bara api yang membara untuk melayani Tuhan. Amin. Kekompakan ada yang terjadi. Rutin baca firman Tuhan sampai setahun kita akan selesaikan membacakan firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Puji Tuhan, kalau juga ada yang membaca, memberikan ringkasan boleh. Kemarin Bu Linca sudah kasih ringkasan. Tempat ini, hadiratmu ada di tempat ini, di rumah ini, pasukan malaikat-malaikatmu yang selalu berkemah di rumah ini, ada damai sejahtera-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih dan bersyukur Engkau memberkati juga anak-anak-Mu. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pulanglah. Tuhan memberkati engkau.
Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan juga memberkati anak cucumu dimanapun mereka berada. Anugerah dan cinta kasih dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih untuk berkati kita semua. Dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersama